Shalom. Hari ini saya ingin membahas tentang jikalau bukan Tuhan. Mazmur 127 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, yang harus membangun dan harus mengawal itu adalah semua orang. Semua orang harus membangun rumahnya, semua orang harus berjaga-jaga mengawal kehidupannya. Pertama, membangun rumah. Semua orang adalah tukang yang membangun rumah kehidupannya sendiri, rumah keluarganya, membangun kehidupannya sedemikian rupa dengan tujuan kehidupannya menjadi baik. Perlindungan untuk masa depan. Biasanya orang berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkannya, membangun diri, membangun keluarga, membangun karir, dan karena begitu asik, maka lupa Tuhan. Membangun menurut apa yang dia pikirkan, membangun menurut keinginannya. Saudara-saudara, akibatnya rumah kehidupan yang dibangunnya juga sesuai dengan keinginannya yang tidak sempurna. Ya, saudara-saudara, dan seringkali keinginan yang tidak sempurna menghasilkan rumah kehidupan yang tidak sempurna, bahkan yang tidak dapat memberikan rasa aman, bahkan yang seringkali juga dapat melukai diri sendiri. Pilihan-pilihan yang salah, keputusan-keputusan yang salah, seringkali melukai diri sendiri. Supaya upaya pembangunan yang kita lakukan, membangun kehidupan, membangun rumah, membangun keluarga kita ini tidak gagal, ada satu: Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang membangunnya. Tuhanlah arsiteknya, yang tahu masa depan yang panjang, dia tahu segala sesuatunya, jadi dia bangun di dalam petunjuknya yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Supaya kita membangun dengan benar dan tidak gagal, tidak melukai diri sendiri. Jadikan Tuhan sebagai arsiteknya. Ikuti petunjuknya, ikuti gambarnya, ikuti rencananya. Yang kedua, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, kita adalah pengawal kota, yaitu pengawal bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap bencana. Kita tidak tahu kapan bencana datang, kita tidak tahu bencana seperti apa yang akan mendatangi, tapi tanpa diundang bencana bisa datang sendiri. Seperti contoh yang sedang kita alami sekarang ini. Kemarin ada berita tentang banjir besar di Kalimantan Selatan. Mereka di Kalimantan Selatan tidak berpikir keadaan seperti itu. Ada gempa besar di Mamuju. Mereka tidak pernah berpikir dan menantikan gempa besar itu. Tapi Tuhan tahu. Masuk tahun 2020 yang lalu kita sambut dengan gembira. Kita tidak berpikir dalam waktu 2-3 bulan ke depannya kita terjerumus dalam masalah yang begitu sulit, COVID-19, yang sampai hari ini belum bisa diatasi, bahkan di seluruh dunia makin merajalela. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk mengawal kehidupan kita? Beberapa orang melakukannya dengan investasi, dengan menabung, dengan asuransi, usaha yang benar dan bagus. Itu bisa mengcover beberapa hal yang membutuhkan dana, mengcover beberapa masalah yang mendatangi kita. Tapi juga harus disadari bahwa kita menabung di bank, di koperasi bisa bangkrut. Kita investasi bisa salah investasi, lalu kita habis. Kita masuk asuransi bisa gagal bayar, dan seringkali juga karena kesalahan kita masuk asuransi tanpa membaca dengan teliti pasal-pasal ayat-ayat perjanjiannya, karena ditulis dengan huruf kecil-kecil sekali, kita tanda tangan saja. Dan pada akhirnya waktu kita rasa butuh, mereka bilang, oh itu di luar perjanjian. Kita kecewa. Saudara-saudara, saya ulangi lagi, yang paling berbahaya adalah kita tidak tahu bencana apa yang bakal datang dan kapan bencana itu datang. Akibatnya, seringkali upaya kita berjaga-jaga, mengawal kota, mengawal kehidupan kita itu gagal, menjadi sia-sia. Tapi, jikalau Tuhan yang menjadi pengawal, maka upaya kita berjaga-jaga menjadi efektif. Sebab Tuhan tahu terhadap apa harus berjaga-jaga. Tuhan tahu
Kapan harus berjaga-jaga? Segala sesuatu ada dalam pengetahuan Tuhan. Jadi, berjagalah bersama dengan Tuhan. Maka kita tidak akan terjebak dalam hal yang sia-sia. Membangunlah bersama dengan Tuhan. Berjaga-jagalah bersama dengan Tuhan. Niscaya kehidupan ini akan lebih menggembirakan. Tuhan memberkati saudara. Amin.